Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, marilah kita berdoa dan kita baca literasi kita. Ketua kelas silakan dipimpin untuk membaca literasi dan berdoa. Silakan. Baiklah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Materi sedikit tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan kemarin ada tugas kelompok ya. Sudah terbentuk dari minggu kemarin. Silakan hari ini kalian bentuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Sebelum masuk ke pembelajaran kita lebih lanjut, tentunya kita masih ingat dengan kesepakatan kelas kita. Ini sudah Bapak tulis tadi jauh sebelum kita masuk ke pembelajaran. Yang pertama adalah disiplin waktu, masih ingat ya? Kelas yang kita buat secara bersama-sama. Jadi bukan tekanan atau paksaan dari saya. Disiplin waktu. Yang kedua, membaca literasi Islami.
Terus yang ketiga, tidak boleh makan di dalam kelas pada saat pembelajaran. Keempat, tidak boleh tidur dalam kelas ketika pembelajaran. Ada yang tidur? Ada ya. Berarti kalau kamu tidur, luar biasa, suara saya sudah keras. 5, aktif mengikuti pembelajaran. Oke, masih ingat ya? Kesepakatan kelas kita sampai kapanpun nanti insya Allah akan kita terapkan ketika pembelajaran saya dimulai. Halo. Sudah terbentuk kelompoknya? Kemarin Bapak bentuk kelompok ini dari minggu kemarin, itu berdasarkan dari profil belajar kalian yang telah Bapak sediakan di Google Form. Kelompok 1 adalah peminatan belajar dengan narasi ya, cerita ya. Kelompok 2 kemarin dengan visual, artinya dengan gambar. Kelompok 3 dengan audio visual, artinya video. Jadi kelompok sudah terbentuk berdasarkan profil belajar kalian dan minat kalian cara mempelajari strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ya, pembelajaran kita pada hari ini adalah kita terapkan problem based learning dan collaborative learning. Jadi silakan kalian nanti dari materi itu kalian cari bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Setelah itu nanti masing-masing kelompok kamu presentasikan sesuai dengan profil belajar kalian. Kelompok 1 sukanya dengan narasi, berarti nanti silahkan sampaikan dengan cerita narasi. Kelompok 2 nanti visual, silahkan nanti sampaikan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia secara visual. Kelompok 3 melalui video. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Silahkan keluarkan HP kalian untuk melakukan pencarian problem based learning atau materi-materi yang berhubungan dengan strategi dakwah dan perkembangan Islam. Silakan bisa dimulai kelompok 1. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan tentang strategi masuknya Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Okta. Di kelompok 1 ini membacakan materi strategi masuknya Islam di Indonesia melalui narasi ya. Oke, silakan. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Dari pembahasan tentang masuknya Islam di Nusantara dapat dipahami bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik tidak sekaligus. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai strategi penyebaran Islam dan media yang dipergunakan oleh para pedagang dan mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu arti strategi yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran itu. Dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Dari kajian di atas dan berbagai literatur, setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang digunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Berikut uraian singkat mengenai hal tersebut. 1. Perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan, karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham perdagangan itu. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi penting yang dicatat oleh Tom Price bahwa para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang ketika itu penduduknya masih kafir.
Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mula-mula dari luar, sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Dalam perkembangan selanjutnya, anak keturunan mereka menjadi penduduk muslim yang kaya raya. Pada beberapa tempat, para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir Pulau Jawa banyak yang masuk Islam. Keislaman mereka bukan hanya disebabkan oleh faktor politik dalam negeri yang tengah goyah, tetapi terutama karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang ini sangat menguntungkan secara material. Bagi mereka yang pada akhirnya memperkuat posisi dan kedudukan sosial mereka di masyarakat Jawa. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya mereka mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat tinggal mereka. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim dan keterlibatan mereka yang berinteraksi dengan semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam karena pada saat itu jalur-jalur strategis perdagangan internasional hampir sebagian besar dikuasai oleh para pedagang muslim. Apabila para penguasa lokal di Indonesia ingin terlibat jauh dengan perdagangan internasional, maka mereka berperan aktif dalam perdagangan internasional dan harus sering berinteraksi dengan para pedagang muslim. Dua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan, karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa ucapan atau ritual rumit lainnya. Setelah itu, mereka menjadi komunitas muslim di lingkungan sendiri. Keislaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan ekonomi tertinggi. Sebab mereka menjadi muslim Indonesia yang kaya dan berstatus sosial terhormat. Kemudian setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat berkuasa Islam. Dalam perkembangan berikutnya ada pula para wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsa lokal. Hanya saja anak-anak para bangsawan tersebut harus diislamkan terlebih dahulu. Dengan demikian mereka menjadi keluarga muslim dengan status sosial ekonomi dan posisi politik tinggi di masyarakat. Proses islamisasi di Indonesia juga. Oke, cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 1 sudah dipaparkan hasil dari kelompok 1 tentang strategi masuknya Islam ke Indonesia melalui narasi. Ada 6 tadi ya. Yang pertama adalah strategi perdagangan. Kedua, perkawinan. Ketiga, pernikahan dan perkawinan kan sama. Pendidikan. Keempat, tasawuf. Kelima, kesenian, dan keenam, politik. Salah satu yang saya coba tadi melalui jalur politik. Apabila raja sebuah kerajaan masuk Islam, maka rakyatnya itu akan mengikuti masuk Islam. Itu salah satu cara masuknya Islam melalui jalur politik. Jadi diambil dulu rajanya, hatinya biar masuk Islam, nanti rakyatnya pasti akan mengikuti untuk masuk Islam. Baik, kelompok 1 sudah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang masuknya Islam di Indonesia. Baiklah, di sini kami menjelaskan strategi perdagangan. Pada abad ke-7
sehingga pada abad ke-16 pedagang Arab Persia Gujarat menyebarkan Islam melalui interaksi perdagangan, yaitu dengan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, membentuk perkampungan yang disebut Pekojan. Yang kedua, strategi perdagangan. Interaksi penduduk setempat dengan pedagang muslim. Mereka saling jatuh cinta dan menikah. Syarat untuk wanitanya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda si perempuan menerima agama Islam. Terbentuklah sebuah keluarga muslim. Contohnya pernikahan antara Sunan Ampel dan Nyai Mandala langsung membentuk kerajaan Islam. Yang ketiga adalah strategi pendidikan. Pesantren menjadi sarana penyebaran Islam melalui pendidikan dengan belajar agama Islam dengan keterampilan hidup dan menempatkan calon juru dakwah. Penyebaran Islam melalui sunan-sunan, yaitu Sunan Giri, mendirikan pesantren yang diberi nama Pesantren Sunan Giri. Pesantren tersebut hingga sekarang masih ada dan terkenal di Nusantara. Yang keempat, melalui strategi kesenian. Islamisasi melalui kesenian adalah islamisasi yang dilakukan melalui pertunjukan, contohnya seni gamelan dan seni wayang. Wali Songo hanya menggunakan media ini dalam memperkenalkan Islam bagi masyarakat Jawa. Contohnya Sunan Kalijaga membuat cerita wayang yang islamisasi khususnya untuk akhlak dan budi pekerti. Dan selanjutnya, strategi politik. Proses islamisasi melalui politik dilakukan dengan pendekatan kekuasaan. Maksudnya Islam pertama kali dibawa oleh Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin Raja ke-14. Sebagai raja pertama, dia memeluk Islam dan membuka pintu persebar luarnya Islam di Sulawesi Selatan. Raja ini menjadi sosok yang sangat dipatuhi oleh masyarakatnya, dan sang raja juga yang pertama kali memeluk agama Islam, dan otomatis rakyatnya juga cenderung akan mengikuti agamanya. Selanjutnya yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya salah satunya yaitu mereka membangun sebuah pondok-pondok pesantren untuk mengajarkan agamanya melalui santri-santri yang nantinya juga akan menyebarkan agama Islam tersebut. Para sufi atau pengajar dikenal hidup dalam kesederhanaannya, menghayati kehidupan masyarakat. Jadi mereka itu menyatu dengan masyarakat sehingga memudahkan mereka untuk mengajarkan agama Islam. Tasawuf juga memudahkan orang-orang yang memiliki dasar ketuhanan lain untuk memeluk agama Islam. Baiklah, sekian penjelasan dan presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sudah presentasi, kelompok 1, kelompok 2, silakan kalian tempelkan apa hasil kerjasama tim kalian, kolaboratif kalian, dan problem based learning kalian. Masing-masing kelompok. Kita awali dari kelompok 1 dulu, silakan. Kamu tuliskan nama kelompok kamu, kelompok 1, namanya siapa-siapa, baru kamu tempel hasilnya. Silakan kelompok 1. Masuk ke sini. Ke atas saja ya, tempelnya di atas ya, biasa ya. Tempelnya di atas.
Tuliskan di masing-masing kelompoknya itu ya. Kelompok 1 berkaitan dengan apa, narasi, audiovisual atau visual. Kelompok 2 apa, profil belajar kamu. Kelompok 1 itu kayaknya belum ditulis. Profil belajarnya apa? Silakan ditulis. Kasih plus. Kelompok 1, kelompok 2 sudah menyampaikan hasilnya. Dilanjut dengan kelompok 3. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori masuknya Islam ke Nusantara yang akan dijelaskan secara bergantian oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu melalui Gujarat. Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13. Saya akan lanjutkan. Cina. Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina dari Kanto pada abad ke-9. Yang ketiga, dari Mekah. Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Baiklah, teman-teman, itu tadi singkatnya mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Untuk lebih jelasnya lagi, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video.
Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman semua bisa mengakses pada gadget masing-masing melalui link berikut. Baiklah, itulah dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasar sudah kita lihat masing-masing kelompok. Kelompok 1 adalah tentang narasi strategi masuknya Islam ke Indonesia. Kelompok 2 tentang strategi masuknya Islam ke Indonesia menampilkan dengan visual. Kelompok 3 tentang masuknya Islam ke Indonesia melalui audiovisual. Artinya proses pembelajaran ini adalah proses pembelajaran diferensiasi proses atau konten, yaitu konten narasi, visual dan audiovisual. Hari ini dan sebelum kita tutup, Bapak minta refleksi dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa kurangnya saya, dan insya Allah ke depan akan saya perbaiki dan terus mengevaluasi diri. Silahkan kalian bisa tuliskan di sini apa kekurangan saya pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian tulis di kertas itu, tidak usah dikasih nama. Nanti setelah selesai dikumpulkan masing-masing kelompok, setelah refleksi untuk diri saya, apa kurangnya akan saya tingkatkan, akan saya perbaiki setelah minggu depan. Itu saja mungkin pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Sebelum kita membaca doa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.